Episode 4 recap, ternyata alasan Pangeran Ian mencium Hiju adalah karena ada wartawan dari kejauhan yang memotret mereka. Hiju yang baru tahu akan hal itu mengajak Pangeran Ian untuk berciuman lagi untuk mendapatkan foto ciuman yang seksi, tetapi Pangeran Ian hanya tersenyum saja. Keesokan harinya, berita tentang ciuman Pangeran Ian dan Hiju tersebar ke publik, dan hal ini membuat istana tidak bisa tinggal diam. Ada pihak yang meminta Pangeran Ian membantah hubungan dengan Hiju dengan alasan tata krama. Padahal, karena Hiju tak setara dengan Pangeran Ian yang hanyalah rakyat jelata dan juga anak haram. Tetapi di pihak lain ada Min Jongwo yang mendukung Pangeran Ian untuk mengkonfirmasi hubungan mereka. Menurutnya lebih tidak sopan jika istana memilih diam setelah Pangeran Ian mencium Hiju. Jongwo juga bilang bahwa sebaiknya istana mengkonfirmasi bahwa Pangeran Ian dan Hiju baru saja memulai hubungan asmara dan sama sekali belum merencanakan pernikahan. Sementara itu, Hiju juga membaca artikel tentang dirinya dan Pangeran Ian. Dia kesal karena foto saat mereka berciuman tampak seperti foto anak-anak yang berciuman. Saat Pangeran Ian datang, dia protes ke Ian bahwa seharusnya kemarin mereka berciuman lagi dengan posisi yang lebih seksi. Hiju terus berceloteh bahwa untuk menarik perhatian publik, mereka harus bertindak dengan seksi dan terang-terangan agar berita tentang mereka tidak pudar dan tetap terus dibicarakan oleh publik. Pangeran Ian juga tidak mau berita tentang mereka pudar begitu saja seperti yang diharapkan oleh Yirang. Untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan, Hiju dan Pangeran Ian menonton pertandingan bisbol bersama. Kedatangan mereka berdua jelas mengundang perhatian publik dan di saat pertandingan dimulai, Pangeran Ian dibuat cemburu dengan sikap Hiju yang begitu antusias mengetahui Jongwo yang melempar bola pertama. Kecemburuan Pangeran Ian berlanjut saat melihat Hiju begitu akrab dengan Jongwo dan Pangeran Ian juga menolak pulang secara terpisah dari Hiju. Dia bahkan ikut dengan Hiju dan Jongwo ke restoran sashimi. Padahal Pangeran Ian tidak boleh makan sashimi karena menurut aturan istana, ikan mentah rawan membuat keracunan. Hiju benar-benar merasa bahwa aturan istana sangat membosankan. Dia jadi bertanya-tanya apalagi yang tak boleh Pangeran Ian lakukan. Pertanyaan Hiju sederhana tetapi membuat Pangeran Ian teringat akan masa lalu, di mana dulu dia ditampar oleh ayahnya karena mencoba mengenakan jubah abangnya yang adalah raja. Dia tidak boleh berjalan di depan karena yang memimpin adalah raja. Dia tidak boleh banyak bertanya karena titah raja harus dia selalu dilakukan. Kini setelah Pangeran Ian mengingat itu semua, dia membiarkan Hiju makan sashimi karena setelah nanti mereka menikah, Hiju juga tidak boleh makan sashimi. Hiju harus mengikuti aturan istana. Hiju kembali ke kediaman pribadi Ian, sementara Ian kembali ke istana karena mereka tidak bisa tinggal di tempat yang sama menghindari opini negatif publik. Dayang Choi yang adalah kepala dayang di istana menyaksikan betapa barbarnya sikap dan tindakan Hiju. Dia meminta izin Pangeran Ian untuk mendisiplinkan Hiju. Di pagi hari pertama, Hiju bisa kabur dari Dayang Choi, tapi di malam harinya Hiju tidak bisa kabur lagi. Hiju menerima berbagai pelajaran istana dari Dayang Choi meskipun pada akhirnya Hiju menggunakan kepintarannya untuk balik mengajari Dayang Choi tentang postur tubuh yang baik. Di saat Pangeran Ian datang, Hiju berlari memeluk Pangeran Ian, berbisik meminta Pangeran Ian membawa Dayang Choi pergi karena dia sudah lelah dan banyak pekerjaan perusahaan yang harus dia kerjakan. Dayang Choi kembali ke istana malam itu, tetapi kembali lagi keesokan harinya untuk memberikan pelajaran istana kepada Hiju. Kali ini pelajaran tentang upacara kematian anggota kerajaan yang terakhir dilakukan secara terbuka untuk umum puluhan tahun lalu. Kini upacara itu dilakukan secara tertutup karena kematian anggota kerajaan terjadi terlalu sering. Mulai dari ratu yang meninggal 20 tahun lalu, raja yang meninggal 7 tahun setelah ratu meninggal, dan abang Pangeran Ian menggantikan posisi raja meninggal 3 tahun lalu. Mendengar kisah kematian anggota keluarga membuat Hiju berakting sedih di depan Dayang Choi. Dia menggunakan kesempatan ini untuk kabur dari Dayang Choi dan masuk ke kamarnya. Dia mencari informasi tentang meninggalnya beberapa anggota kerajaan tersebut. Hal ini membuat dia paham kenapa Pangeran Ian sangat khawatir dengan makanan apa saja yang dimakan oleh Hiyun, raja selanjutnya. Kemudian Hiju menghubungi Ian mengatakan bahwa dia berada di pihak Ian. Dia bilang bahwa dia dan Ian adalah satu. Jika Ian berhasil, maka dia juga akan berhasil. Maka dari itu dia mendukung Ian. Perkataan Hiju benar-benar menghibur Pangeran Ian yang tengah marah pada Yirang yang sengaja terus menjodohkan dia dengan wanita pilihan Yirang. Sementara itu, Yiyun meminta Jongwo membawa dia ke kediaman pribadi Ian. Dia ingin bermain di sana. Dan di sana dia bersenang-senang dengan Hiju. Mereka memainkan beberapa permainan, dan jika dia menang, Hiju berjanji akan mengabulkan satu permintaannya. Di akhir dia pun menang, dan permintaannya pada Hiju adalah menaiki mobil merah milik Hiju yang hanya satu-satunya di Korea. Ini adalah permintaan yang sulit karena keselamatan Yiyun benar-benar harus dijaga. Dengan mempertimbangkan beberapa hal,
Hiju mengabulkan permintaan Yiyun yang tentu saja mereka dikawal oleh Jongwo dan staf istana yang lain. Perlu diketahui bahwa mobil merah Hiju baru saja diperbaiki setelah ada yang menabrak mobilnya secara tiba-tiba. Jadi harusnya mobil itu dalam kondisi prima. Tapi nyatanya setelah Hiju melaju kencang dengan mobilnya, mobil itu tidak bisa dikendalikan. Remnya pun tidak berfungsi. Hiju sebisa mungkin tetap tenang agar Yiyun yang duduk di kursi penumpang juga tenang. Mobil Hiju melaju dengan sangat kencang. Dia membelokkan mobilnya ke jembatan yang sepi dari pengendara mobil lainnya. Dia membanting setir menghantam railing atau tiang sandaran jembatan agar kecepatan mobilnya menurun. Usaha Hiju membuat kecepatan mobilnya menurun berhasil, tapi tidak benar-benar berhenti. Mobil Hiju benar-benar berhenti setelah sebuah mobil memalang mobil Hiju. Mobil itu menghentikan laju mobil Hiju dan pengendara mobil yang memalang mobil Hiju adalah Pangeran Ian. Pangeran Ian keluar dengan luka di dahinya.